Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada sebuah kisah tentang seorang anak. Anak ini sakit, tapi begitu diperiksa di dokter, ternyata kata dokter sehat. Karena setelah didiagnosa tidak ada penyakitnya. Kata dokter sehat karena nggak ada penyakitnya, tapi faktanya dia sakit. Akhirnya kata dokter, Pak, ini bukan urusan kami. Karena berarti ini bukan penyakit medis ini. Lalu orang tuanya itu membawa kepada seorang kiai. Setelah diceritakan, maka sang kiai mengatakan, apakah anak bapak sudah diakikahkan atau belum? Maka orang tuanya mengatakan, belum Pak Kiai. Kata kiai, coba akikahkan dulu. Setelah ia membeli seekor kambing, ya kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor. Kebetulan anaknya itu laki-laki. Setelah dibelikan 2 ekor kambing, disembelih sebagai akikah, maka anak tersebut pun seketika sembuh, seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Akhirnya si orang tuanya ini penasaran, Pak Kiai, kok bisa seperti itu? Hanya dengan akikah anak saya sembuh. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, penjelasannya itu sangat luas sekali. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan seringkas-ringkasnya. Jadi kita bisa lihat di dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kata beliau, ketika seorang anak lahir ke dunia, maka pinggangnya itu akan ditusuk oleh jari jemari setan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencelakakan dan untuk memudorotkan anak kita. Entah mencelakakan fisik jasadnya atau mencelakakan batinnya, ya. Kenapa setan begitu benci, begitu dendam kepada manusia? Karena ini ada sangkut pautnya dengan kisah iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis itu ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Dulu iblis sebelum dikutuk oleh Allah, namanya itu Azazil. Bebas keluar masuk surga, dan beliau iblis ini dijadikan raja di langit pertama. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah memanggil seluruh malaikat langit, di dalamnya termasuk iblis, yang ketika itu bernama Azazil. Kata Allah, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Maka seluruhnya bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis, kecuali Azazil. Cuman perlu kita garis bawahi, yang dimaksud sujud di sini adalah memberi penghormatan, bukan seperti sujud kita saat sholat.
Ini bisa dilihat di dalam tafsir Jalalain atau di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi. Jadi yang dimaksud sujud di situ hanya sekedar membungkukkan badan sedikit untuk memberi rasa hormat. Nah, semuanya membungkukkan badan untuk memberikan hormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia enggan untuk bersujud menghormati Adam. Kemudian Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam padahal aku yang memerintahkan? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Maka tidak mungkin api akan bersujud kepada tanah. Ini sombong iblis. Nah, ketika sombong itulah si iblis yang ketika itu namanya Azazil diusir oleh Allah dari surga. Ketika diusir dari surga dan dikutuk, maka rupanya itu berubah. Tadinya iblis itu ketika masih jadi Azazil, rupanya itu sangat tampan, putih, memiliki 4 sayap. Tapi ketika dikutuk oleh Allah, maka rupanya berubah menjadi buruk sekali. Kulitnya jadi merah, sayapnya seperti sayap kelelawar. Kelelawar bahasa lainnya apa? Kalong, seperti sayap kalong ya. Jadi buruk rupa, namanya diganti menjadi apa? Iblis. Nah, karena itulah iblis jadi sakit hati kepada Nabi Adam. Jadi ibarat di perusahaan, Pak, jabatannya udah manajer, tahu-tahu ada anak baru. Ini anak baru diangkat jadi manajer, manajer lama dipecat. Wah, sakit hati nggak? Sakit hati, Pak. Begitu pula si iblis sakit hati dengan Adam. Maka dia membentuk satu kerajaan dan memiliki banyak pengikut, ajudan, intel, dan lain sebagainya. Setiap manusia yang sedang hamil 8 bulan, maka intel-intelnya itu melaporkan, wahai Raja Iblis, manusia sebentar lagi akan melahirkan. Dikirim oleh iblis divisi-divisi tertentu. Untuk apa? Ketika anak manusia lahir, keturunan Adam lahir, maka punggung pinggangnya itu akan ditusuk oleh setan dan diikat oleh tali yang tidak terlihat, oleh tali gaib. Tujuannya untuk mencelakakan anak Adam, keturunan Adam. Ya bisa dicelakakan secara fisik seperti tadi, Pak. Ya. Tapi ketika ayahnya itu menyembelih hewan akikah, maka kata Ibnul Qayyim seolah-olah dia sedang memutus tali, memutus koneksi antara jin dengan anaknya. Makanya wajar setelah diakikahkan anak tersebut kembali sembuh seperti semula. Itu yang pertama. Jadi setan itu ingin mencelakakan fisik kita. Makanya mungkin di antara kita ada yang sering kesurupan, ada yang sakit karena kiriman. Coba diperiksa lagi akikahnya, ya. Barangkali dulu kita belum akikah. Kalau belum akikah, maka sembelih akikah. Mudah-mudahan itu menjadi pemutus tali koneksi yang menghubungkan antara jin dan anak kita. Yang kedua, setan itu ingin menyesatkan batin anak Adam. Ya. Jadi setiap kali anak Adam itu akan beribadah, maka ditarik oleh setan. Nggak jadi ibadahnya. Mau ngaji, ditarik lagi oleh setan. Nggak jadi ngajinya. Kenapa? Karena setan masih punya koneksi kepada anak Adam itu. Tapi ketika dia berakikah, maka koneksi tali itu akan
terputus dari anak Adam. Maka kalau kita sekarang kok ngerasa ke ibadah kurang, sementara ke maksiat begitu semangat, ya, ke ibadah kurang padahal masjid deket, ustadz banyak, video-video nasihat ngaji di YouTube banyak, tapi ke agama, ke akhirat kurang begitu suka. Maka periksa lagi akikah kita. Barangkali dulu saat masih kecil kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, ya. Dan kalau kita sekarang ngerasa kok kemaksiat itu sangat semangat sekali, pikiran kotor terus pikiran, ya, syahwat tidak bisa dikendalikan, maka periksa akikah kita. Maka segera berakikah, karena dengan akikah kata Syekh Ibnul Qayyim itu dapat memutus koneksi, memutus hubungan antara jin dan anak kita, ya. Nah, itu merupakan urgensi atau pentingnya kita berakikah.